Oke, kita lanjut. Jadi sebelumnya kita udah bahas soal struktur dasar platyhelminthes, posisinya dalam filogeny, lalu gimana struktur internal organnya, terus regenerasi dan reproduksi, lalu siklus hidupnya, lalu sekarang kita bahas terakhir soal klasifikasi ya. Nah, di sini ada 4 macam ya di sini. Yang pertama itu adalah Turbellaria. Kayak misalnya di sini ada planaria ya. Ini bentuknya kayak anak panah kepalanya lalu ada matanya. Nah, di sini Turbellaria itu adalah satu-satunya kelas dari Platyhelminthes yang sifatnya tidak parasit. Jadi dia non parasitik. Lalu selain itu, ciri khasnya adalah kayak yang udah kita pelajari ya di sini. Jadi dia itu punya saluran pencernaan yang bercabang banyak banget. Nah, itu adalah ciri khas dari si Turbellaria. Contohnya di sini adalah planaria di sini, Dugisia. Jadi selain dia itu sifatnya non parasitik, dia juga punya saluran pencernaan yang bercabang di sini. Gitu. Ini terkait ya. Ini satu dan dua ini dia terkaitan. Kenapa dia punya saluran pencernaan yang bercabang? Karena dia itu tidak parasit. Artinya dia harus cari makan sendiri dan makanannya itu dia perlu dicerna kan. Sedangkan yang parasit yang satu 2 3 ini dia itu kan dia cuma nyedot doang. Bisa nyedot darah atau yang lain di mana si darah itu kan dia punya nutrisi ya, nutrisi yang udah terlarut, artinya nggak perlu banyak nggak perlu panjang-panjang amat si usus dan lambungnya gitu, karena kan dia udah bentuknya udah nutrisi, tinggal diserap doang gitu, tinggal disalurin, nggak perlu pencernaan. Sedangkan yang ini karena dia itu nyari makan sendiri ya, tadi makanannya itu harus dicerna, makanya saluran pencernaannya itu panjang dan bercabang di situ. Oke, kita lanjut ke bagian parasit-parasit ini nih. Jadi yang ini sampai sini tuh dia semuanya parasit, tapi masing-masing sifatnya beda. Oke, yang pertama adalah trematoda ya. Trematoda ini salah satu contohnya adalah si ini, Fasciola hepatica ini nih. Ini bahkan adalah foto dari Fasciola hepatica ya, yang ini ya. Jadi dia sifatnya itu pertama parasitik, lalu kedua dia itu punya banyak bentuk tubuh, fase 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 hidup ya. Dia punya banyak apa ya bahasanya, life form deh. Maksudnya kayak gimana? Ya kayak yang sebelumnya udah kita bahas yang bagian sini. Nah, yang bagian sini itu adanya di si yang tadi ya, si trematoda doang. Jadi dia itu bisa develop, dia punya banyak life ini ya, life form. Dia ada mirasidianya, ada sporosisnya, dia bisa berkembang jadi redia, serkaria dan sampai ke tahap dewasa. Jadi dia itu beragam banget ya fase-fasenya, dan dia juga punya dua inang gitu. Jadi ya tadi si fase tertentu itu cuma ada di inang tertentu doang. Di sini inang pertamanya adalah siput, inang keduanya itu bisa hewan ternak atau bahkan manusia gitu. Dan fase-fase ini dia ada di inang yang berbeda. Fase yang ini tuh dia adanya di siput doang, fase di yang dewasanya itu ada di mamalia di sini kan. Nah, itu adalah ciri khas dari trematoda. Nah, lalu kita geser ke samping, ada monogenea di sini. Monogenea itu juga dia parasitik. Sama ya, tapi dia life formnya lebih sederhana. Nggak punya sebanyak si trematoda ini. Dia life form sederhana. Dan kalau misalnya kita ngerti akar katanya ya, mono itu satu, gen itu asal. Jadi dia itu punya apa coba? Apa hubungannya? Punya satu inang doang. Gitu. Ini contohnya adalah ini ya. Ini apa ya nama spesiesnya? Karena sebenarnya monogenia itu dia kelas yang baru ya, jadi kita nggak belum banyak tahu ya. Makanya fotonya juga dia mikroskopis di sini, nggak kayak yang lain-lain. Ini Turbellaria, ini Trematoda, ini monogenia. Terakhir adalah Cestoda di sini. Nah, si Cestoda ini dia juga sama, parasit. Ini contohnya di sini adalah Taenia, tapi saya lupa Taenia apa. Intinya dia cacing ini ya, cacing usus ya, Taenia, tapi Taenia kurang lebih mau itu dia di babi atau di kambing atau di sapi bentuknya kurang lebih kayak gini ya. Nah, si Taenia ini atau tapeworm ini bentuknya kurang lebih kalau saya gambarin kayak gini. Bagian mulutnya tuh kayak gini nih.
dia punya suckers di sini. Si kepalanya bagian sini, terus dia ada mulutnya, terus di bagian atasnya tuh ada hook atau kait. Jadi dia punya dua alat tempel. Yang pertama adalah si suckersnya ini, yang kedua adalah si hooknya atau kailnya gitu. Lalu ke bagian-bagian belakangnya tuh dia kurang lebih kayak gini doang. Proglotid. Bagian sini nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai bagian ke puluhan berapa tuh dia identik. Jadi kalau misalnya putus gak ada masalah. Gitu, dia full parasit. Nah, karena dia itu full parasit dan dia itu tinggalnya di usus, ini sekalian ya, tinggal di usus. Usus inangnya ya. Maka dia nggak perlu saluran pencernaan. Dia tidak ada saluran pencernaannya. Kenapa gitu? Karena kan dia pertama dia parasit. Parasit terus dia tinggalnya di usus. Nah, usus itu tempat apa? Tempat penyerapan nutrisi. Semua makanan yang udah sampai di usus itu tuh udah berupa nutrien murni. Tinggal diserap doang, nggak butuh pencernaan lain. Makanya ya ketika ada si Taenia ini atau si Cestoda ini, cacingnya ya dia udah aja itu enak banget. Dia tinggal nyedot-nyedotin aja makanan yang udah dicerna. Makanya dia nggak perlu sistem pencernaan. Langsung nyedot aja gitu sampai kenyang sepuasnya dia. Nah, itu Cestoda ya. Oke, jadi saya ulang tadi ada Turbellaria, ada Trematoda, ada Monogenia, dan Cestoda. Yang sifatnya parasit itu adalah tiga ini, yang nggak parasit itu si Turbellaria ini. Makanya dia punya sistem pencernaan yang lebih kompleks dibanding yang parasit ini. Oke, mungkin saya stop sampai di sini soal pelatih Helmintes. Selanjutnya kita bakal